apa kabarnya kalian nih hari ini? Wah, Kak Manda sama Kak Fani harap kalian semua yang ada di rumah dalam kondisi sehat dan semuanya sudah siap mau beribadah hari ini. Wah, pasti udah pada semangat banget kan? Duh, seneng banget Kak Manda bisa kumpul lagi sama kalian buat ibadah secara online walaupun dari rumah masing-masing. Kalian semuanya sukacita nggak hari ini? Sukacita dong pastinya Kak Wah, Manda. luar biasa. Kak Fani, hari ini Kak Manda punya tebak-tebakan buat adik-adik yang di rumah. Buat Kak Fani juga boleh nebak. Oke. Nah, kalian bisa tebak nggak ya? Apa yang lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari lautan, dan lebih indah dari pelangi? Pokoknya dia bisa mengalahkan segalanya. Ayo, siapa yang bisa tebak? Lebih tinggi dari langit, Ya, lebih tinggi dari langit. lebih dalam dari lautan, Ya. lebih indah dari pelangi. Ayo, apa itu? Apa ya adik-adik ya? Ayo, ada yang bisa tebak nggak? Lebih tinggi dari langit pesawat Kak Manda. Enggak deng. Tapi Bukan, dia juga bukan. lebih dalam dari lautan loh. Kalau pesawat kan nggak bisa. Iya ya. Apa ya adik-adik ya? Kak Fani tahu. Apa itu? Kasih Tuhan. Wah, Kak Fani luar biasa. Adik-adik yang di rumah pasti udah ada yang jawab. Cuman Kak Mana nggak bisa dengar dari sini. Kalian semua hebat. Adik-adik tahu kan kalau kasih Tuhan kita itu bisa mengalahkan segalanya. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus bersyukur adik-adik. Dan kita harus selalu memuji Tuhan kita karena Tuhan kita luar biasa. Nah, di hari Minggu ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita akan belajar tentang firman Tuhan juga. Nah, kita mau menyanyi satu lagu tentang tebak-tebakan tadi. Kira-kira lagunya apa? Lagunya apa? Setinggi-tingginya langit. Wah, kalian semua hebat. Yuk kita nyanyi sama-sama yuk. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Sekali lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Nah, bersyukur banget kan kita sebagai anak-anak Tuhan kita punya kasih Yesus yang mengalahkan segalanya. Adik-adik tahu kan kenapa? Karena kasihnya itu rela berkorban buat kita loh. Tuhan kita itu nggak ada Tuhan lain yang bisa menyamai Tuhan kita yang luar biasa. Mengorbankan dirinya mati di kayu salib buat menebus kesalahan kita. Nah, jadi adik-adik kita harus selalu bersyukur dan harus selalu memuji Tuhan kita. Kita masih nyanyi lagu yang kedua, yuk kita nyanyi. Sebelum kita berdoa, mau memulai ibadah, kita nyanyi satu lagu lagi, masih pakai gerakan. Kalian masih ingat gak lagunya? Kasih. Pakai gerakannya kayak gini ya. Dipraktekin dulu Kak Fani. Ayo. Mungkin ada yang lupa. Iya. Pertama kita buat dulu huruf K. K, sudah. Terus kita buat huruf A. Setelah itu kita buat huruf S. Baru kita buat huruf I. Dan terakhir huruf H. Ingat pasti lagunya apa? Wah, kalian semua hebat. Kita nyanyi lagu tentang kasih. Yuk kita nyanyi sama-sama ya pakai gerakan.
Kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik, sekarang kita mau berdoa. Kita mau minta Tuhan pimpin kita dalam ibadah kita hari ini. Semuanya sikap berdoa yang baik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa buat hari ini kami mengucap syukur karena Engkau menyertai kami dari awal untuk memulai ibadah kami. Tuhan, sertailah kami supaya kami bisa beribadah dengan baik. Berikan kami hati yang tulus, mau memuji, memuliakan, dan belajar tentang firman-Mu. Berkati ibadah kami ya Tuhan, dari awal hingga kami dapat selesaikan nanti pada akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Nah, kita lanjut lagi ya Kak Fani ya. Ya, nah adik-adik, sekarang kita mau lanjut lagi memuji Tuhan. Satu lagu, Anak Sekolah Minggu Dengar-dengaran. Kita nyanyi sama-sama ya adik-adik. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Sekali lagi. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nah adik-adik, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Ayo semuanya udah siapin Alkitab kan? Tapi sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu lagi ya Kak Manda ya? Yuk kita nyanyi lagu Alkitab Buku Terindah. Kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Hai kawan, tahukah kamu ada buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukmu dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan, karya Tuhan Yesus yang mulia. Nah adik-adik, sekarang semuanya duduk yang manis. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Ayo lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala. Kita akan berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa.
Puji dan syukur serta ucapan terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, sekarang kami anak-anak sekolah minggu-Mu mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman ini Tuhan boleh tumbuh, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Amin. Salam adik-adik, jumpa lagi ya. Kita sekarang akan belajar membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan. Baik, kita jumpa lagi di minggu ini, minggu tanggal 17 Oktober. Senang ya dengar firman Tuhan lagi? Senang gak? Senang ya? Oke, semuanya udah pegang Alkitab? Sudah? Oke, tadi sudah bernyanyi sama-sama, terus sudah berdoa sama-sama. Sekarang waktunya kita baca firman Tuhan. Buka Alkitabnya. Ya, semuanya buka Alkitabnya. Buka di Matius 6. Matius 6 ya. Ayat 5 sampai 15. Matius 6 ayat 5 sampai 15. Kita baca sama-sama ya, semuanya perhatikan Alkitabnya. Bagi Bapak Ibu yang mendampingi putra-putrinya, tolong bantuin ikut baca ya. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Baik, ini kita belajar tentang berdoa. Siapa yang tidak tahu berdoa? Coba, ada nggak anak-anak yang tidak tahu caranya berdoa? Semuanya tahu ya? Sudah diajarin di rumah sama mama, sama papa, atau sama kakek, atau sama nenek, mungkin juga sama kakak, ya, sama guru-guru sekolah minggu, sama Pak Pendeta, ya. Jadi semuanya sudah tahu cara berdoa. Nah, sebelum kita masuk ke sana, ada sebuah kisah nih. Ibu mau cerita tentang sebuah kisah tentang berdoa, ya. Tapi Bu mau tanya dulu, di rumah ada yang punya nenek enggak? Hah? Punya nenek? Siapa yang punya nenek di rumah? Galang punya nenek ya. Sama El punya nenek ya. Terus Jubi juga punya. Putu Adriel, Rai, Dikman punya nenek. Siapa lagi yang punya nenek di rumah? Sifra punya nenek di rumah yang ada tinggal sama-sama ya. Nah, ada sebuah kisah begini.
Cerita tentang seorang anak sekolah minggu. Nah, dia waktu itu mau ulang tahun. Ini cerita tentang berdoa nih. Dia mau ulang tahun, terus dia berdoa. Karena dia pingin sekali punya games yang baru. PS3 yang baru. Dia suka sekali bermain games, jadi dia pingin sekali punya PS3. Lalu ketika dia berulang tahun, dia pingin supaya dia diberi hadiah itu sama orang tuanya atau sama kakek, sama neneknya. Karena neneknya ini biasanya yang suka memberi. Tapi cuma juga neneknya agak sedikit. Karena itu dipakai mainan, neneknya kalau mau kasih suka neneknya mikir-mikir dulu. Soalnya kalau anak-anak biasanya kalau sudah main game lupa sama belajar. Tapi karena dia berpikir, oh ini kan ulang tahunku, hari istimewa, pasti kalau minta mungkin juga nggak kasih, mungkin juga kasih. Jadi dia berpikir bagaimana caranya ya bilang sama nenek, tapi nggak langsung, nenek juga nggak marah, nggak bisa marah. Jadi dia pikir ya berdoa aja. Lalu dia berdoa, kebetulan ada kakaknya di situ. Dia berdoa, lalu dia berdoanya kencang-kencang. Berdoanya begini, Tuhan Yesus, dia kencang suaranya, Tuhan Yesus, untuk ulang tahunku yang sekarang. Ada neneknya juga di situ, jadi semua orang di situ dia berdoanya kencang begitu. Untuk ulang tahunku yang sekarang aku pingin diberikan hadiah PS3. Gitu katanya. Kalau enggak beli handphone yang baru. Karena handphonenya dipakai untuk mainan, bukan hanya pakai untuk belajar, tapi dia juga sering pakai untuk mainan. Jadi handphonenya sudah agak buram-buram begitu gambarnya. Dia juga pingin punya handphone yang baru. Jadi dia berdoanya kencang-kencang, terus dia ditegur katanya. Dia ditegur sama kakaknya, Hus, orang berdoa tuh pelan-pelan, masuk ke kamar berdoa pelan-pelan. Tuhan tuh gak tuli. Tuhan gak apa? Tuhan gak tuli, Tuhan maha mendengar. Bahkan kalau kamu gak usah ngucapin, ngomongnya dalam hati, Tuhan pasti dengar. Lalu dia jawab begini, iya benar kak, Tuhan memang dengar, tapi nenek gak dengar. Rupanya dia berdoa tapi maksudnya bukan sama Tuhan, sama siapa? Sama neneknya, biar neneknya dengar kalau dia di ulang tahun ini pingin diberi hadiah PS3, kalau enggak handphone yang baru. Bener gak begitu? Kalau kita berdoa harusnya kita ngomong sama siapa? Kita mau bicara sama siapa? Berdoa itu kita bicara sama siapa? Sama Tuhan. Ini tadi kita baca ini dikatakan apa? Kalau berdoa masuk ke dalam kamar. Masuk ke kamar pintunya gak usah buka, disuruh tutup pintu. Baru berdoa. Kenapa? Kenapa Tuhan suruh berdoa masuk kamar dulu, tutup pintu baru berdoa? Kenapa Tuhan bilang jangan berdoa? Itu yang tadi kita baca di ayat yang ke-5 itu dikatakan apa? Jangan seperti orang munafik. Orang munafik itu gimana sih? Dia ngomongnya lain tapi tujuannya lain, maksudnya lain. Artinya ngomongnya beda dengan yang ada di dalam hati. Hati dan di mulut beda. Dia bilang A padahal maksudnya itu F gitu misalnya. Atau maksudnya B gitu loh misalnya. Misalnya begini, dia muji begini. Ih kamu cantik deh. Padahal dalam hatinya jelek. Kayak begitu. Itu orang munafik, tidak mengatakan yang sesungguhnya. Tidak melakukan yang sesungguhnya. Di hatinya itu beda. Apa yang keluar dari mulutnya beda dengan apa yang ada di dalam hati. Nah kalau sama Tuhan gak bisa begitu. Kalau berdoa gak bisa begitu. Gak bisa di mulut lain, hati kita lain. Makanya Tuhan bilang begini, kalau mau berdoa masuk dalam kamar. Tutup pintu supaya berdua aja. Sama Tuhan aja. Berdoa dalam hati, gak ada yang ribut. Kadang-kadang kalau kita di luar, kita di ini apa, kita berdoa ada tempat rame, pintu terbuka bisa aja orang lalu lalang, lalu konsentrasi kita buyar.
Misalnya contoh begini, sedang berdoa nih, mau berdoa sama Tuhan karena mau belajar misalnya anak-anak karena mau ujian nih, seperti kemarin ada UTS ya, mau belajar supaya bisa ikut UTS dapat nilai apa? Nilai yang tinggi. Itu perlu belajar. Sebelum belajar harus apa? Berdoa dulu. Tapi pas dia berdoa, kalau misalnya pintunya kebuka atau berdoanya di situ ada orang lalu lalang, lalu dia berdoa mau minta Tuhan, sekarang aku mau belajar, Tuhan tolong ya. Begitu dia bilang Tuhan tolong ya, tahu-tahu ada suara temannya bermain hahaha di luar lewat tertawa-tawa, yuk kita main layangan. Nah dia dengar, oh teman-temannya main layangan, gak belajar. Akhirnya konsentrasinya buyar. Lalu dia berpikir, oh iya aku juga mau main layangan. Lalu dia berdoa cepet-cepet nih, amin Tuhan, terima kasih banyak Tuhan, amin. Lalu dia gak jadi belajar, dia pergi bermain. Misalnya begitu. Atau kayak begini, lagi berdoa tiba-tiba dengar ada yang ngomong bilang, yuk kita beli gini yuk. Lalu dia pikirannya sudah gak di berdoa, tadi dia mau ngomong apa sama Tuhan, lalu pikirannya udah kemana-mana. Oh iya ada ayam goreng, katanya itu dia mau ke KFC ya, ke McD, atau kayak mau jalan-jalan, mau gini. Akhirnya pikirannya udah keluar sana. Jadinya dia cepat-cepat amin, gak konsentrasi lagi berdoa. Ya, kalau orang berdoa sama Tuhan, makanya Tuhan bilang, jangan seperti orang munafik, jangan juga bertele-tele. Tahu gak bertele-tele? Banyak omongannya muter ke sana kemari gak jelas. Kalau orang berdoa, ini Tuhan kasih contoh tadi, tutup masuk kamar, tutup pintu, lalu berdoa apa? Bapa kami yang ada di sorga. Dan selanjutnya ya, doa Bapa kami. Itu tuh contoh doa. Nah misalnya kalau begini, kita mau berdoa sama Tuhan, misalnya mau minta apa? Seperti tadi, Tuhan saya gak mengerti pelajaran ini, atau saya sangat susah untuk gini, atau saya pingin pergi ke suatu tempat Tuhan. Gak usah banyak-banyak omong segala macam, cukup begini, tuh masuk berdoa, Tuhan sekarang saya mau ke sini, Tuhan jaga ya, Tuhan berkati ya, terima kasih Tuhan Yesus, amin. Nah, misalnya begitu. Atau mau doa makan, gak usah panjang-panjang bilang Tuhan ini makanan mama sudah siap setengah, boleh juga. Atau mungkin seperti tadi dikatakan berdoanya di tempat umum supaya dipuji orang. Kalau mau berdoa, biar supaya kalau mama lihat dulu baru saya berdoa. Nanti kalau soalnya biasanya kalau ini karena kita sering lupa berdoa, terus pas sudah makan di tengah jalan baru. Jadi berdoanya biar supaya mama tahu kalau kita berdoa atau papa tahu kita berdoa, kita rajin berdoa, kita berdoa di depan mereka. Enggak boleh. Itu namanya doa orang munafik. Supaya dilihat orang. Entah orang itu mau mama kek, mau papa kek, mau kakek kek, mau nenek kek. Itu supaya dilihat orang. Maksudnya supaya nenek lihat kalau saya pinter, saya anak pinter. Oh supaya nenek, enggak perlu. Karena kalau anak pinter enggak perlu kita dibilang-bilangin juga pasti orang tahu. Nah, apalagi dengan Tuhan Allah. Nah, ada kisah begini. Mungkin anak-anak, adik-adik semua sudah pernah mendengar kisah ini tentang seorang anak yang berdoa. Berdoa juga kita tidak harus kata-katanya bagus, harus teratur. Enggak. Memang kalau kita makin besar kita kata-kata makin teratur. Tetapi kalau kita masih kecil kita berdoa sesuai perbendaharaan kita. Enggak perlu harus berdoanya niru-niru. Berdoa tuh enggak perlu niru-niru. Oh niru ini, oh niru itu. Mama berdoanya niru. Enggak. Doa itu karunia Tuhan. Doa itu apa? Karunia Tuhan. Jadi kalau berdoa kita akan mendengar dalam hati kita akan tahu, oh pengen ngomong ini loh. Di hati kita pasti kita tahu, pengen ngomong itu loh. Gak perlu diatur-atur bahasanya biar bagus. Karena apa? Karena Tuhan mengerti apapun bahasa kita, Tuhan mengerti kita punya maksud apa. Tapi karena kita tidak punya kata-kata yang ini, tapi Tuhan itu sudah tahu maksudnya kita. Ada pernah sebuah kisah, mungkin semua sudah pernah dengar seperti yang tadi adik-adik pernah dengar, seperti yang tadi tante bilang. Ada seorang anak kecil umurnya mungkin 4 tahun, 5 tahun, ya sekitar 4 tahun, 5 tahun. Nah dia tuh cuma tahu doa makan. Dia cuma tahu doa makan.
Lalu suatu ketika dia pergi bermain di lapangan. Dia bermain di lapangan. Kebetulan di lapangan itu ada sapi yang terikat. Nah, ada seekor sapi yang lumayan liar. Sapi punya tanduk ya? Tahu ya? Sapi punya apa? Tanduk. Berapa tanduknya sapi? 2. Ada juga sapi yang tanduknya mungkin 4 atau 3. Nah, ketika dia bermain, rupanya yang punya sapi ini ngikat sapinya, tali sapinya nggak keras, nggak bagus. Lalu tiba-tiba talinya terlepas dari tali yang ngikat sapi itu terlepas dari sapinya. Lalu anak ini karena tadinya bermain di situ, tiba-tiba sapi ini datang karena sapinya liar. Sapinya suka seruduk, suka nanduk orang. Nah, pas dia lagi begitu sapinya lepas. Sapinya kejar dia. Sapinya kejar karena dia kecil, masih kecil, kakinya pendek, larinya kencang enggak? Ya enggak kencang dibandingkan sama sapi. Sapi yang kuatan larinya menang sapinya karena sapinya kakinya 4, larinya pasti kencang. Lalu dia lari-lari, dia berpikir, wah ini pasti kalah nih, pasti dapat diseruduk sama ini sapi. Lalu ada pohon di situ, dia tiba-tiba dia berdiri. Dia lari karena dia tahu sapi sudah dekat. Dia berdiri lalu dia berbalik. Dia lihat sapi terus dia berdoa. Tahu nggak apa doanya? Kan dia nggak tahu caranya berdoa. Dia baru tahu doa. Doa apa? Doa makan. Tuhan Yesus berkati makanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dia cuma tahu doanya itu aja. Dia belum tahu doa yang lain. Lalu karena sapi ngejar dia, doa yang dia tahu cuma itu, dia langsung lipat tangan. Lipat tangan lalu dia berdoa apa? Doa makan. Tuhan Yesus berkati makanan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Dia bukan sedang menghadap makanan. Dia sedang dikejar sapi yang mau seruduk dia. Kalau diseruduk sapi bahaya enggak? Bahaya, bisa terluka, bisa kita diinjak-injak, bisa luka parah. Nah, tapi karena dia enggak tahu caranya berdoa bilang Tuhan tolong usir sapi ini atau Tuhan tolong selamatkan saya, yang dia tahu Tuhan berkati makanan ini, dia berdoa itu. Lalu ketika dia amin dan dia buka mata, apa yang terjadi? Ketika dia buka mata, sapi itu tepat berdiri ada di depan dia tapi tidak melakukan apa-apa. Dia tidak diseruduk, tidak ditanduk sama sapi itu, tapi sapinya itu berhenti. Lalu sapi itu kemudian berbalik dan pergi. Itu doa. Dia sungguh-sungguh berdoa. Dia sungguh-sungguh minta tolong sama Tuhan walaupun doanya seperti itu. Tapi Tuhan tahu, Tuhan mengerti maksudnya. Tuhan mengerti maksudnya adalah apa? Minta tolong Tuhan, tolong hentikan sapi ini supaya dia enggak seruduk saya gitu. Walaupun doanya waktu keluar bunyinya Tuhan berkati makanan ini, tetapi yang Tuhan tahu, Tuhan dengar adalah Tuhan tolong selamatkan saya dari sapi ini. Itu doa. Doa itu seperti itu. Kalau kita sudah tahu cara berdoa, misalnya pingin supaya pinter, bukan berarti hanya berdoa doang. Ya, berdoa Tuhan minta pinter tapi nggak belajar-belajar, nggak bisa. Nggak jadi. Nggak bisa pinter. Kalau mau pinter harus apa? Harus berdoa, kemudian belajar. Tuhan, cita-cita saya adalah menjadi dokter. Seperti Kak Beni misalnya. Cita-cita saya menjadi dokter gitu misalnya. Tapi gak pernah belajar. Ya gak bisa jadi dokter. Harus belajar yang rajin. Belajar dengar-dengaran sama orang tua. Taat patuh sama orang tua. Baru bisa. Suatu saat hidup kita berhasil. Kalau kita nggak belajar, kita nggak dengar-dengaran sama orang tua, nggak patuh sama orang tua, kita berdoa setengah mati juga nggak terkabul. Kenapa? Karena
apapun keinginan kita, apapun cita-cita kita, kita perlu kerjasama. Bukan hanya Tuhan yang bekerja, tapi kita juga perlu kerjasama dengan Tuhan. Pepatah mengatakan apa? Berdoa dan bekerja. Berdoa dan bekerja. Bekerja dan berdoa. Gak bisa berdoa tok. Gak bisa cuma berdoa aja atau hanya bekerja aja, gak berdoa. Harus berdoa, dua-duanya jalan. Berdoa iya, bekerja iya. Bekerja iya, berdoa iya. Dua-duanya jalan sama-sama. Gak bisa satu aja jalan, satunya gak harus sama-sama. Supaya apa? Supaya hidup kita diberkati. Kemudian apa lagi? Kalau kita berdoa itu kita suka minta ampun, Tuhan ampuni dosa saya. Tapi ada syaratnya. Sering kali kita berdoa begitu, Tuhan minta ampun, Tuhan minta ampun. Terus kita udah selesai. Lalu kalau ada teman yang buat salah sama kita, kita gak mau mengampuni. Oh, kita walaupun berdoa dari pagi sampai malam, sampai umur kita tua, tapi kita tetap marah sama orang, tetap dendam sama teman. Misalnya teman buat jahat, kita masih aja gak mau ngampunin dia, kita tetap aja dendam sama dia. Doa kita gak dijawab. Kita minta ampun, dosa kita gak dihapus. Kenapa? Ampunilah kesalahanku seperti aku juga mengampuni orang yang bersalah kepadaku, kepada kami. Ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di ayat belakang-belakangnya apa? Kalau kita gak ngampunin, kita minta ampun, Tuhan gak ampunin. Kalau kita mengampuni, otomatis dosa kita juga diampuni. Lebih jauh daripada itu apa? Berdoa itu seperti bagaimana? Berdoa itu di mulut bagaimana, di hati harus begitu. Misalnya begini, kalau kita misalnya marah sama teman jahat sama kita, misalnya teman ngomongin yang nggak benar sama kita, kan marah ya, marah nih. Nggak mungkin nggak marah. Terus kalau kita berdoa, kita nggak mungkin dong bilang, Tuhan saya nggak marah kok, bener nggak marah, padahal hati kita marah. Terus gimana? Berdoanya mesti gimana dong? Karena masih marah gak usah berdoa aja. Oh jangan. Justru Tuhan itu maha kuasa, maha kasih, dialah yang sanggup menolong kita. Kalau kita masih marah, berdoa aja. Berdoanya gimana? Tuhan saya gak marah, walaupun dalam hati marah? Enggak. Tuhan saya marah. Saya marah karena tadi teman saya begini, misalnya begini, berdoanya begini. Tuhan saya marah karena tadi adik atau teman ngomong begini tentang saya. Saya mau mengampuni dia, Tuhan tolong ya. Walaupun hati saya masih marah, Tuhan tolong supaya saya bisa mengampuni dia. Tuhan tolong supaya hati saya tidak marah lagi. Begitu ya caranya berdoa kalau lagi marah. Atau kalau lagi kesel, sama juga berdoanya begitu. Enggak boleh kita berdoa di hatinya bilang begitu, bilang Tuhan saya enggak marah padahal dalam hati marah. Nanti itu seperti begini, seperti orang munafik. Di mulutnya lain, di hatinya lain. Kalau sama Tuhan, gak usah tutup-tutupin. Kalau memang kita tadi kita lagi marah, omong saja sama Tuhan. Kita marah, lalu minta Roh Kudus untuk menolong kita. Supaya kita tidak marah lagi. Supaya kita juga bisa mengampuni dia dan Tuhan juga mengampuni kita. Kita minta berkat buat dia supaya lain kali dia jangan buat begitu lagi sama kita. Dan Tuhan memberkati dia, Tuhan memberkati kita juga, ya kan? Firman Tuhan katakan apa? Kita harus memberkati orang yang berbuat jahat sama kita. Orang yang mengutuk kita gak boleh balik mengutuk. Kita harus tetap memberkati dia. Berkat itu sebenarnya ketika kita ucapkan, berkat yang kita ucapkan, ya kita dengar baik-baik, berkat yang kita ucapkan untuk orang lain yang mengutuk kita, ketika dia tidak patut mendapatkan berkat itu akan kembali pada kita dan memberkati kita. Makanya Tuhan selalu mengingatkan, berkatilah dan jangan mengutuk. Karena apa? Kalau orang buat jahat sama kita mengutuk,
Kita kutuk misalnya orang itu, ya mungkin orang itu akan ini kutuk itu. Tapi karena kita juga bersalah, kutuk itu juga akan balik lagi sama kita. Atau misalnya kalau kita salah paham misalnya, kita salah paham seandainya sama orang itu, ternyata bukan dia, ternyata orang lain, lalu kita ngutuk dia. Nah, kutuk ini ketika keluar dari mulut kita pergi ke sana nggak dapat tempat. Lalu akhirnya balik lagi sama kita karena kitalah yang mengeluarkan kutuk itu. Makanya firman Tuhan dengan tegas mengatakan berkatilah dan jangan mengutuk. Ya, sama ketika kita berdoa, sama juga seperti itu. Kita, hati dan mulut sama. Supaya kita jangan kelihatan munafik. Di mulut lain, di hati lain. Tuhan tahu, kalau manusia nggak tahu. Kalau kita puji dia bilang, cantik kamu atau ganteng kamu, baik kamu misalnya. Kamu baik sekali, padahal dalam hati kita bilang, baik apaan? Nah, gitu manusia nggak tahu, tapi Tuhan tahu. Nah, kita balik lagi ke firman Tuhan. Jadi seperti itu. Dikatakan bahwa ketika berdoa, jadi ya semuanya harus berdoa. Berdoa ini tidak dikatakan bahwa yang berdoa itu cuma mama doang, atau papa doang, atau kakak doang, atau pak pendeta doang, atau guru sekolah minggu doang yang berdoa. Dikatakan begini, jadi jikalau kamu berdoa, kamu berarti kita semuanya. Mau kecil, mau besar, mau tua, mau muda, mau laki, mau perempuan, semuanya. Karena dikatakan apa? Jikalau kamu berdoa, dikatakan apa? Dan apabila kamu berdoa, berarti kita semua. Tuhan menghendaki ini Tuhan Yesus sendiri yang ngajarin nih. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang ngajarin murid-muridnya berdoa. Siapa yang di sini murid Tuhan Yesus? Kita semua murid Tuhan Yesus. Jadi otomatis kita semua harus berdoa. Jangan berpikir bahwa saya masih kecil, saya tidak bisa berdoa, saya malu. Oh, jangan malu. Nggak boleh malu-malu berdoa ya. Harus berani berdoa. Kalau perlu sesuatu, pingin sesuatu, atau misalnya kita mau supaya orang tua kita selamat, sehat, kita harus berdoa. Nggak boleh kita berpikir bahwa karena kita masih kecil kita nggak usah berdoa. Justru kita masih kecil, doa kita Tuhan juga dengar sama seperti orang tua. Nggak perlu diatur kata-katanya harus bagus biar didengar senang, biar didengar bagus. Nggak perlu. Kita bisa berdoa yang bagaimana? Ya begitu aja, nggak usah niru-niru orang. Berdoanya begini kita tiru, kata-katanya begini tiru, nggak perlu. Ya, mengerti ya? Jadi doa itu nggak usah terlalu bertele-tele panjang muter sana muter sini, nggak perlu. Berdoa itu harus masuk dalam kamar, tidak harus dilihat orang supaya didengar orang, nggak perlu. Lalu kalau dikatakan bilang harus masuk ke kamar, kalau begitu, kalau saya di sekolah misalnya gimana? Kan ada banyak orang nggak ada kamar, berdoanya gimana? Ya udah, duduk diam-diam, dalam hati, gak tutup mata juga gak apa-apa. Berdoa dalam hati. Ya kan, di tempat rame gak perlu teriak-teriak, berlutut di situ, gak perlu di depan orang. Duduk aja di tempat. Dalam hati berdoa. Gak perlu berdoa bilang Tuhan, ya itu gak perlu. Kalau orang yang berdoanya ya Tuhan tolong aku. Seperti bermain-main. Seperti apa? Bermain-main. Nggak boleh. Nggak boleh main saat berdoa. Duduk diam kalau memang di tempat ramai, di tempat umum. Pingin minta tolong sama Tuhan, nggak perlu cari kamar. Cukup duduk diam atau berdiri diam-diam, tunduk kepalanya. Nggak perlu tutup mata. Kalau mau tutup mata silakan, kalau enggak juga enggak apa-apa, biar orang enggak tahu. Berdoa. Atau ketika duduk di restoran mau makan, di warung mungkin mau makan, di rumah makan mungkin mau makan. Gimana caranya berdoa? Ada banyak orang, malu. Enggak usah tutup mata juga enggak apa-apa. Diam aja, tunduk kepala. Lipat tangan, tunduk kepala, berdoa.
Ataupun mau tutup mata juga nggak apa-apa. Kan semua orang percaya Tuhan. Kalau dia nggak percaya ya udah. Ngerti? Kadang-kadang kita kalau sudah di depan umum nggak mau berdoa karena malu. Nggak boleh, kita nggak boleh malu. Kalau kita malu, kita cukup tunduk kepala supaya nggak dilihat orang. Bukan malu ya, kalau kita mau berdoa pada saat di rumah makan atau di tempat umum atau kita mau makan apa aja, lah ada orang, kita tunduk kepala, diam, berdoa dalam hati. Ya, mengerti semuanya? Jadi semuanya harus apa? Berdoa. Tidak usah panjang-panjang bertele-tele. Kalau memang secara pribadi pingin punya pergumulan, pingin sesuatu yang tidak ini sekali masuk dalam kamar, berdoa diam-diam. Gak perlu harus bilang-bilang sama orang. Ya. Kemudian apa lagi? Harus mau supaya mengampuni orang. Supaya apa? Supaya kita juga diampuni. Kita harus juga mau memberkati orang supaya Tuhan juga memberkati kita. Lalu apa? Apa yang ada di dalam hati kita, itulah yang kita katakan sama Tuhan. Ya, nggak perlu bohong-bohong, nggak perlu sembunyi-sembunyi, nggak perlu malu-malu sama Tuhan. Karena apa? Tuhan tahu semuanya. Kalau buat salah ya akuin aja sama Tuhan. Tuhan tadi saya buat salah begini Tuhan. Tadi saya buat ini Tuhan tolong ampuni ya. Seperti itu, akui aja. Tadi buat dosanya apa? Misalnya lawan mama atau lawan papa, langsung ngomong aja. Tuhan tadi saya lawan mama, waktu mama ngomong begini saya lawan, Tuhan minta ampun ya. Habis itu nggak boleh bikin lagi, ya, dengar? Oke, sekarang sampai di sini firman Tuhan ini. Mau ada pertanyaan nggak? Ada. Mau tanya begini. Dijawab ya, semua yang dengar jawab, kirim jawabannya seperti biasa di apa? Di guru-guru sekolah minggu, voice note. Ya, habis ibadat kirim jawabannya. Pertanyaannya adalah begini. Firman Tuhan yang kita baca ini tentang hal berdoa ini, ya. Tentang doa Bapa kami ini di bawah tuh ada dikatakan di sana, doa Bapa kami ini, siapakah yang mengajarkannya? Mengajarkan doa Bapa kami ini. Siapa yang mengajarkan doa Bapa kami ini? Ya, itu pertanyaannya. Siapa yang mengajarkan doa Bapa kami ini? Ini yang dikatakan dari ayat 9. Kirim jawabannya, voice note, terserah ke guru sekolah minggu siapa aja boleh ya. Semuanya ya, kirim ya, karena ada hadiah yang menarik ya. Oke, sampai di sini firman Tuhan. Lanjut lagi dengerin Kak Manda sama Kak Fani akan memimpin pujian dan doa hingga selesai ya. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Nah adik-adik, gimana firman Tuhannya tadi? Wah, kalian semua sudah mendengarkan dengan baik. Nah sekarang sebelum kita berdoa, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kita nyanyi satu lagu dulu yuk. Kita nyanyi lagu bersaksi terus sampai Tuhan datang, berdoa terus sampai Tuhan datang, dan bernyanyi terus sampai Tuhan datang. Yuk sama-sama kita nyanyi. Doa
sekarang kita mau berdoa supaya firman Tuhan yang tadi diberitakan kepada kita semuanya bisa kita lakukan dan terapkan dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama sikap berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Ajarlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu yang baik untuk selalu bisa mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan ajarlah kami untuk dapat kami bisa mengikuti apa yang Engkau firmankan kepada kami setiap hari. Tuhan Yesus yang baik, tuntun kami Tuhan, anak-anak-Mu yang masih kecil ini, agar setiap hal yang boleh kami dengar hari ini semuanya dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mohon pertolongan dari Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Manda, tadi kita udah nyanyi, kita udah berdoa, kita udah dengar firman Tuhan. Sekarang saatnya kita bawa persembahan untuk Tuhan. Iya, betul sekali. Ayo adik-adik, celengannya udah disiapin, uang persembahannya juga udah disiapin. Udah dong. Pasti udah siap semua Kak Fani. Iya dong. Nah, sekarang kita akan mengiringi persembahan kita dengan pujian Kasihnya Seperti Sungai. Ya. Seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hidupku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, berkatnya seperti sungai di hidupku. Sekarang kita akan bawa persembahan kita dalam doa, sekaligus kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada minggu hari ini. Ayo semuanya, lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa menghadap Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami anak-anak-Mu datang ke hadirat-Mu yang kudus, mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih dan penyertaan yang Tuhan berikan buat kami. Tuhan, saat ini kami datang membawa persembahan yang sudah kami kumpulkan di celengan. Tuhan, kiranya Kau memberkati dan menerima persembahan ini, dan biarlah persembahan ini boleh kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami hendak mengakhiri ibadah kami pada minggu hari ini. Biarlah Tuhan pujian yang kami naikkan, firman yang kami dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan pujian kami memuliakan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami selama seminggu ke depan Tuhan dalam setiap aktivitas dan kegiatan kami sehari-hari. Inilah doa kami Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Wah, nggak terasa ya Kak Fani, kita sudah ada di penghujung acara ibadah hari ini. Wah, padahal pengennya kita tuh masih memuji Tuhan, pengen mendengarkan firman Tuhan lama, lebih lama lagi. Ya, tapi kita sudah di penghujung ibadah hari ini. Iya Kak Manda. Tapi nggak apa-apa, semuanya tetap sukacita. Dan sekarang kita kasih pujian kita yang terakhir buat Tuhan kita yang luar biasa. Kita nyanyi lagu apa Kak Fani? Terima kasih Tuhan. Ya, kita nyanyi lagu Terima Kasih Tuhan. Dalam
Sampai berjumpa kembali adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Minggu. Yesus memberkati.